Perang tarif menghancurkan setiap industri di China. Strategi devaluasi yuan tidak akan mampu menyelamatkan perekonomian. Opsi terakhir, menutup diri seperti Korea Utara atau menyerah untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dampak perang dagang terlihat sangat nyata. Seorang pemilik usaha berkata, "Kami sangat lelah hingga hampir tidak bisa bertahan. Setiap hari saya bangun melihat jalur perakitan yang kosong, bengkel kosong, dan mesin-mesin yang berkarat. Kapal-kapal kargo kini menyerupai hantu di pelabuhan Shanghai. Rute ke AS hampir sepenuhnya ditutup, dengan kapasitas turun 40% dan pemesanan anjlok hingga 63,5% di pelabuhan Wangitian Wuhu. Kapal-kapal terdampar di mana-mana tanpa tujuan. Sementara itu, yuan terdepresiasi dengan cepat, turun hampir 10% terhadap euro hanya dalam 1 bulan, dan pasar keuangan menjadi semakin tidak stabil. Di jalanan, jumlah orang semakin sedikit. Toko-toko tutup atau dijual, dan vitalitas ekonomi perlahan memudar. Sebelumnya, Ekonomis Intelligence Unit memprediksi bahwa jika Presiden AS Trump menaikkan tarif sebesar 60%, pertumbuhan PDB China akan turun 2,5 poin persentase antara tahun 2025 dan 2027. Kini, dengan tarif melonjak menjadi 145% hingga 245%, PDB China berpotensi mengalami kontraksi ke wilayah negatif. Hal ini memicu munculnya teori depresiasi yuan, yang dipandang banyak orang sebagai penyelamat perdagangan luar negeri China. Namun, apakah ini benar-benar solusi, atau malah racun yang mematikan? Batas dari depresiasi sangat jelas. Manufaktur China hanya menyumbang 5% hingga 20% dari total biaya rantai pasokan global, sehingga keuntungan harga dari depresiasi hampir tidak terasa. Ambil contoh celana yoga Lululemon yang dijual di AS seharga $118, namun pabrik di China hanya memperoleh $6. Bahkan jika yuan terdepresiasi hingga setengahnya, dari 7,5 yuan menjadi 15 yuan per dolar, biaya pabrik akan turun menjadi $3, jumlah yang tidak berarti di mata merek tersebut. Yang lebih parah, fluktuasi nilai tukar menyebabkan biaya bahan baku melonjak, yang berujung pada ketidakstabilan penawaran harga dari pabrik-pabrik China. Alasan utama merek-merek memindahkan produksi adalah ancaman tarif yang lebih tinggi dan risiko geopolitik. Tren pemisahan diri dari China tidak dapat dihentikan hanya dengan depresiasi yuan. Lululemon telah memindahkan 15% produksinya ke Vietnam. Nike telah mengurangi pengadaan dari China dari 35% menjadi 18%. Kapasitas produksi Apple di India telah berlipat ganda. Peritel besar kini membatasi pengadaan dari satu negara tidak lebih dari 30% dan mewajibkan persediaan selama 6 bulan di kawasan AS Meksiko. Pesanan besar yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup pabrik-pabrik China kini telah dipangkas. Amazon secara langsung meminta sertifikasi rantai pasokan non-China dari para pemasok pada tahun 2024, dan tingkat penolakan untuk penjual asal China melonjak 80%. Walmart dan Costco membangun gudang baru di Meksiko, dan pengadaan mereka dari China turun lebih dari 20% pada kuartal pertama. Depresiasi yuan tidak akan menyelamatkan pesanan. Sebaliknya, hal itu merusak mata pencaharian dan stabilitas keuangan masyarakat. China mengimpor 500 juta ton minyak mentah, 1,1 miliar ton biji besi, dan 90 juta ton kedelai setiap tahun. Jika yuan terdepresiasi hingga rasio 15:1, harga komoditas penting ini akan meroket. Harga bensin akan naik dari 8 yuan menjadi 15 yuan per liter. Harga daging babi meningkat dari 40 yuan per kilogram menjadi 60 yuan, dan indeks harga konsumen akan melonjak. Harga baja akan naik tajam hingga proyek konstruksi terpaksa dihentikan. Biaya peralatan medis dan chip impor akan berlipat ganda, sehingga rumah sakit tidak mampu membelinya. Keluarga biasa akan dipaksa mengencangkan ikat pinggang, memicu lingkaran setan konsumsi yang menyusut dan semakin menyulitkan pemulihan ekonomi. Faktanya, tren depresiasi sudah dimulai. Awal April, nilai tukar yuan dalam negeri turun di bawah 7,2, nilai spot turun di bawah 7,3, dan yuan luar negeri sempat menyentuh di bawah 7,4, menandai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tanggal 1 Maret yuan terdepresiasi tidak hanya 10% terhadap euro tetapi juga lebih besar terhadap keranjang mata uang dibandingkan dolar AS, fenomena yang belum terlihat sejak 2016. Pada bulan April tahun lalu, modal asing menjual bersih lebih dari 300 miliar yuan dalam bentuk saham AS selama 5 bulan berturut-turut, dengan Bridgewater dan BlackRock memimpin aksi jual beli saham-saham seperti CATL dan BYD. Kepercayaan asing terhadap obligasi Asia dan aset yuan lainnya memudar, dan dana mengalir deras ke pasar berkembang seperti Vietnam dan India. Sementara itu, sistem perbankan China berada di ambang krisis. Rasio kecukupan modal beberapa bank kecil dan menengah turun di bawah 5% pada kuartal kedua tahun lalu. Nasabah mengantre untuk menarik uang mereka, dan brankas bank kosong. Jika yuan terdepresiasi tajam, sistem keuangan bisa runtuh seketika.
Utang pemerintah daerah juga menjadi bom waktu yang memperparah kesulitan ekonomi ini. Pada tahun 2024, gagal bayar obligasi investasi perkotaan melebihi 500 miliar yuan, dan 200.000 apartemen tak terjual dibiarkan terbengkalai di Guizhou. Pegawai negeri dipotong gajinya sebesar 30%, dan Yunnan terpaksa melakukan restrukturisasi fiskal. Sistem keuangan ini tidak dapat menahan gejolak lebih lanjut. Jika yuan jatuh ke 15:1 terhadap dolar, Amerika Serikat kemungkinan akan meluncurkan senjata nuklir finansialnya dengan menetapkan China sebagai manipulator mata uang. AS dapat memanfaatkan Undang-Undang Otoritas Promosi Perdagangan tahun 2015 untuk memberlakukan sanksi sekunder melalui SWIFT, yang secara efektif mengecualikan China dari sistem penyelesaian pembayaran internasional. Perdagangan luar negeri China yang sangat bergantung pada SWIFT akan mengalami gangguan parah, dengan lebih dari separuh perdagangan dan investasi lintas batas berhenti total. Perusahaan akan kesulitan menerima pembayaran atau membayar impor. Seorang pelaku usaha ekspor di Shanghai merangkum dampaknya, begitu SWIFT diputus, semua pabrik akan runtuh. Preseden historis seperti Iran dan Rusia menunjukkan akibat yang menghancurkan. Pada tahun 2012, ketika Iran dikeluarkan dari SWIFT, pendapatan devisanya anjlok 80%, harga-harga melonjak, dan ekonominya runtuh. Pada tahun 2022, ketika beberapa bank Rusia dikeluarkan, rubel terdepresiasi 50%, kebutuhan pokok menjadi langka, dan penjatahan makanan diberlakukan. Situasi China akan lebih parah karena keterlibatannya yang dalam rantai pasokan global. Tidak seperti Iran dan Rusia yang mengandalkan ekspor minyak dan gas, China tidak memiliki ketahanan serupa. Meskipun cadangan devisanya sebesar 3,2 triliun dolar tampak besar, jumlah itu hanya cukup untuk 18 bulan impor. Pelarian modal yang dipicu depresiasi bisa dengan cepat menguras cadangan tersebut. Hingga kuartal pertama 2024, 300 miliar dolar sudah mengalir keluar, dan jika yuan terdepresiasi ke 15:1, dapat mendorong arus keluar modal bulanan melampaui 500 miliar dolar. Dalam skenario terburuk, China bisa menyerupai Korea Utara, beralih ke penjatahan makanan dan bahan bakar, kembali ke internet lokal, dan standar hidup mundur 2 dekade. Ini bukan lagi sekadar perang dagang, tetapi serangan nuklir finansial dari AS yang menargetkan inti ekonomi China. Jika Presiden Trump mengenakan tarif setinggi 1000%, China akan menghadapi dilema, mengisolasi diri seperti Korea Utara atau bernegosiasi dengan AS, mungkin dengan mengorbankan inisiatif Made in China 2025. Konsesi semacam itu bisa membuka jalan bagi modal AS untuk mendominasi perusahaan kunci seperti CATL dan DJI, menjebak China dalam golongan pendapatan menengah tanpa batas waktu. Dalam konfrontasi finansial ini, ekonomi China menyerupai pasien kritis yang hanya bertahan hidup dengan bantuan alat. Bank sentral terus mencetak uang untuk menopangnya, seperti mengirim pasukan baru ke medan pertempuran yang sudah kalah.